yang pelatih yang Patrick Kluivert ini jalan-jalan ke Kyoto, Bang. Oh gitu, Bang? Jalan-jalan ke Kyoto di saat tim ini baru kalah. Rakyat Indonesia bersedih, supporter masih di Osaka bersedih. Kawan-kawan ini Patrick Kluivert jalan ke Kyoto. Yes, doa publik terkabulkan. Anggota DPR RI bongkar fakta rahasia kebusukan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Apakah fans Garuda auto demo besar-besaran tuntut PSSI pecat Patrick dan kembalikan Shin Tae-yong? Bisa gemparkan Asia. Pernyataan konyol Federasi Malaysia usai dituduh pemain naturalisasi ilegal sampai ngomong begini. Tepat kemarin sore diumumkan, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil tindakan mengejutkan. Apakah siapkan acara pergantian pelatih Timnas Indonesia? Yuk tonton video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor mencolok 0-6 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya menyesakkan dada para pendukung Garuda, tapi juga memantik kemarahan publik. Salah satu suara paling vokal datang dari anggota DPR RI Andre Rosiade yang menyuarakan kekecewaannya terhadap pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kluivert yang sebelumnya dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda, kini tengah berada di tengah pusaran kritik tajam. Tak hanya karena hasil buruk di lapangan, tetapi juga karena sikapnya setelah pertandingan yang dianggap tidak menunjukkan kepekaan terhadap situasi emosional para pendukung. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan secara terbuka, Andre Rosiade dengan lantang mengungkapkan keresahannya. Ia tidak segan-segan membongkar apa yang disebutnya sebagai realitas psikologis para supporter Indonesia yang jauh-jauh datang ke Osaka demi mendukung timnas nasional hanya untuk pulang dengan rasa kecewa yang dalam. Saya sengaja bongkar sekarang supaya publik paham kondisi psikologis kita semua di saat supporter itu bersedih di Osaka, lagi sedih, kecewa. Mereka wara tiket, mereka cari tiket berangkat ke Osaka, mungkin ribuan, ada 7.000 yang dapat tiket nonton bola itu, ujar Andre. Tak berhenti di situ, Andre melanjutkan kritiknya dengan menyoroti aktivitas Kluivert pasca kekalahan tersebut. Alih-alih melakukan evaluasi bersama tim pelatih atau menyemangati para pemain yang mentalnya tengah terguncang, Kluivert malah dikabarkan memilih untuk berjalan-jalan menikmati suasana Kyoto. Mereka masih bersedih di Osaka. Kawan ini yang pelatih Patrick Kluivert ini jalan-jalan ke Kyoto, sambungnya. Seharusnya habis kalah dia melakukan evaluasi ini langsung. Habis kalah 2 hari kalau nggak salah. Hari ini kalah nih, besok masih di Osaka dia. Besoknya lagi, lusa dia ke Kyoto, tambah Andre. Pernyataan ini sontak menyulut emosi sebagian besar publik yang berasa bahwa sikap pelatih asal Belanda itu tidak mencerminkan profesionalisme dan empati terhadap perjuangan dan pengorbanan supporter Indonesia yang telah mengeluarkan biaya besar, waktu, serta tenaga untuk mendukung tim nasional secara langsung. Tak hanya soal gestur pasca pertandingan, Andre juga menyoroti soal kemewahan fasilitas yang didapatkan oleh Kluivert dan tim pelatihnya. Ia bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan masa kepelatihan Shin Tae-yong yang dinilai jauh lebih sederhana. Fasilitas apa sih yang kurang bagi kepelatihan Patrick Kluivert deka ini? Apa? Mohon maaf kalau Shin Tae-yong 5 atau 9, saya nggak tahu timnya. Tapi kalau Patrick ini 14 orang, mereka dari luar negeri difasilitasi tiket bisnis kelas, jelas Andre. Kalau zamannya Shin Tae-yong, Korea informasi ordal saya itu hanya mendapatkan tiket bisnis kelas itu setahun hanya 2 kali dibiayai PSSI ke Korea, 2 kali setahun lanjutnya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelatih asing yang menangani tim nasional. Padahal, menurut Andre, hasil yang diraih oleh Kluivert sejauh ini belum mencerminkan investasi besar yang sudah digelontorkan. Lebih jauh lagi, Andre mengkritik kehadiran Kluivert yang dinilainya terlalu jarang berada di Indonesia. Ia menyayangkan kurangnya keterlibatan langsung sang pelatih dalam membina dan membangun chemistry dengan para pemain, terutama dalam persiapan jangka panjang. Ikatan batinnya kurang, engagement kurang, sehingga dia kayak pelatih tarkam. Ada pertandingan, dia datang, sindir Andre. Komentar ini mencerminkan keresahan akan kurangnya komitmen yang ditunjukkan oleh Kluivert selama memimpin tim. Meski telah memimpin 4 pertandingan dan mencatat 2 kemenangan serta 2 kekalahan, kekalahan besar dari Jepang menjadi semacam titik balik bagi publik dan wakil rakyat untuk mengevaluasi kembali peran dan kinerja sang pelatih. Dengan tekanan yang semakin meningkat baik dari publik maupun parlemen, masa depan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia tampaknya berada di ujung tanduk. Belum lagi jika mempertimbangkan ekspektasi tinggi publik Indonesia terhadap prestasi Garuda yang selama ini haus gelar dan kebanggaan di kancah internasional. Kritik dari Andre Rosiade membuka ruang diskusi yang lebih luas. Sejauh mana seorang pelatih asing harus memahami kultur sepak bola Indonesia, menghargai perjuangan para supporter, dan menunjukkan totalitas dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana menurutmu? Apakah wajar jika seorang pelatih jalan-jalan setelah kekalahan besar? Apakah kritik Andre Rosiade ini berlebihan atau justru sangat relevan? Dan yang paling penting, menurut kamu, apakah Patrick Kluivert masih layak diberi kesempatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita bahas bersama. Isu naturalisasi ilegal tengah mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, menyusul kemenangan telak Malaysia atas Vietnam dengan skor 4-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2027. Keberhasilan tersebut justru diiringi tuduhan miring dari berbagai pihak yang menilai negeri jiran memalsukan dokumen pemain keturunan demi mempercepat proses naturalisasi. Publik Vietnam menjadi yang paling vokal, merasa tidak terima dengan kekalahan menyakitkan tersebut. Sorotan mengarah pada kehadiran 9 pemain naturalisasi yang diturunkan Malaysia, termasuk 6 pemain baru yang menyelesaikan proses naturalisasi mereka antara Februari hingga Juni. Kejanggalan mulai mencuat karena hingga kini latar belakang keturunan para pemain tersebut masih belum dipublikasikan secara terbuka. Di tengah meningkatnya desakan untuk membuka data silsilah pemain, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Nur Azman Rahman tampil tenang. Bahkan, pernyataannya terkesan menyindir pihak-pihak yang meragukan legalitas proses naturalisasi. Sampai hari ini, kami belum menerima surat panggilan dari AFC dan FIFA, ujar Datuk Nur Azman. Kami mematuhi semua aturan, kami membantah semua pernyataan tersebut, isu naturalisasi ilegal, tegasnya. Beberapa nama pemain naturalisasi yang menuai sorotan antara lain 3 pemain asal Argentina, yakni Facundo Garces, Deportivo Alavés, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Selain itu, ada pemain asal Spanyol John Irazabal serta penyerang asal Brasil Joao Figueiredo yang kini memperkuat klub Istanbul Başakşehir. Seluruhnya adalah pemain-pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pada Juni lalu dan langsung tampil membela Malaysia menghadapi Vietnam. Di sisi lain, Presiden FAM, Johari Ayub, mengungkapkan bahwa federasi siap membuka latar belakang keturunan para pemain naturalisasi jika memang diperlukan. Meski begitu, ia tidak menyebutkan kapan informasi tersebut akan disampaikan ke publik. Ia menegaskan bahwa FAM tidak menyepelekan isu ini. Ketika tekanan terhadap FAM kian menguat, suara lain datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor-John, yang juga berasal dari Malaysia, memastikan bahwa hingga kini belum ada penyelidikan terhadap proses naturalisasi pemain Malaysia. Belum ada informasi yang disampaikan kepada AFC mengenai masalah ini, jelas Datuk Seri Windsor. Masalah status pemain merupakan kewenangan FIFA, imbuhnya.
Pernyataan Datuk Seri Windsor ini dirilis di tengah memanasnya perdebatan yang datang dari media dan publik Vietnam serta Indonesia. Kedua negara disebut tengah mempermasalahkan kelayakan pemain keturunan yang memperkuat Malaysia. Media lokal Malaysia, New Straits Times, bahkan menilai bahwa komentar dari Datuk Seri Windsor muncul untuk meredam suara-suara yang mempertanyakan legalitas naturalisasi tersebut. Komentarnya, Datuk Seri Windsor muncul di tengah meningkatnya kebisingan dari Vietnam dan Indonesia, di mana beberapa media melaporkan bahwa Malaysia dapat menghadapi sanksi jika kelayakan para pemain bermasalah, tulis nst.com.my. Sementara itu, FAM sendiri masih belum membuka latar belakang keturunan para pemain yang dinaturalisasi. Hal ini menjadi dasar munculnya spekulasi dari banyak pihak yang menilai proses naturalisasi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak wajar dan terlalu cepat. Meski demikian, hingga saat ini baik AFC maupun FIFA belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan investigasi. Tak ada surat panggilan, tak ada pengaduan resmi, dan tak ada proses hukum yang sedang berjalan. Namun, jika suatu hari terbukti bahwa Malaysia memalsukan dokumen atau melakukan pelanggaran dalam proses naturalisasi, sanksi berat dari FIFA bisa saja menanti. Mulai dari diskualifikasi dalam kompetisi hingga pencabutan hak berkompetisi secara internasional. Di sisi lain, jika Malaysia mampu membuktikan bahwa semua proses dilakukan dengan sah, maka tuduhan ini hanya akan menjadi riak kecil dalam perjalanan besar Harimau Malaya menuju pentas Asia. Apa pendapat Anda? Apakah Malaysia memang menjalankan proses naturalisasi sesuai aturan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah FAM seharusnya segera membuka silsilah keturunan para pemain untuk meredam isu ini? Mari diskusikan bersama. Tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan pandangan Anda terkait kontroversi ini. Ajang Piala Presiden 2025 menjadi turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia. 6 tim akan bertanding di 2 kota, Jakarta dan Bandung, termasuk 2 tim asing Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Mereka akan bersaing dengan Liga Indonesia All-Star, Arema FC, Persib Bandung, dan Dewa United. Yang menarik, seluruh tim peserta dipastikan mendapatkan bagian dari hadiah dengan total 11,5 miliar rupiah. Juara pertama akan mengantongi 5,5 miliar rupiah, disusul runner-up 3 miliar rupiah, dan posisi ketiga dengan hadiah 2 miliar rupiah. Sementara untuk peringkat keempat akan memperoleh 1 miliar rupiah. 2 tim terakhir juga mendapatkan hadiah hiburan masing-masing 200 juta rupiah dan 100 juta rupiah. Bagus loh, hadiahnya naik terus, ya kan? Sponsornya banyak, dia audit PwC, kemudian juga kita kasih tempat sama Pak Aryani buat UMKM gratis supaya happy. Untuk pertama kali ada 2 klub dari Thailand dan Inggris yang datang, jadi saya pikir bagus sekali. Jadi ini menurut saya ada peningkatan dibanding tahun lalu. Tadi juga Tiket pertandingan dibanderol mulai Rp50.000 sebagai bagian dari konsep pesta rakyat. Jadwal pertandingan telah ditetapkan dimulai pada Sabtu 6 Juli ini dengan laga pembuka antara Persib Bandung melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat. Turnamen pramusim paling dinanti di Indonesia akhirnya kembali hadir. Piala Presiden 2025 akan bergulir 6-13 Juli mendatang. Memasuki edisi ke-7, ajang ini hadir dengan skala yang lebih besar dan peserta internasional, serta semangat profesionalisme yang terus dijaga. Dalam konversi yang dihadiri oleh Ketua Steering Komite Maruran Sirait, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, beserta beberapa petinggi lainnya, ET menyebut jika Piala Presiden 2025 sebagai edisi paling berbobot sepanjang sejarah. Terima kasih Pak Ara, sangat konsisten, tetap menjaga Piala Presiden, dulunya bersama saya, sekarang masih terus menjaga. Sayanya udah di PSSI, Bapak terus menjaga. Di sebuah event yang dibanggakan,
tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri, karena tadi sudah ada partisipasi dari klub yang hadir dari luar negeri. Apalagi banyak sekali pemain-pemain timnas kita yang bergabung di masing-masing klub. Tidak hanya Erick Thohir, pada kesempatan itu beberapa pemain juga menyumbangkan suaranya terkait Piala Presiden 2025, seperti Asnawi serta Ole Romeni. Ya, yang kita tahu juga prize-nya sangat menarik. Semoga kita dari Port FC bisa memberikan hiburan yang menarik buat seluruh masyarakat Indonesia, karena kita juga datang dengan kekuatan yang kuat dan siap buat bersaing di juara. Terima kasih. Tournament, I think it's for all the teams a good chance to show how far they are, and that they're ready for the next for the season. And also, of course, you want to win every game. So, really excited to be here, and can't wait to see all the fans in the stadium. Namun ada yang lucu dari salah satu statement pemain pada kesempatan itu. Mark Klok, gelandang dari Persib yang baru saja menjadi juara, mengatakan jika sudah memiliki semua gelar di Indonesia, hanya saja tinggal Piala Presiden yang belum diraihnya. Excited juga buat turnamen ini. Kita baru juara Liga 1 kemarin, dan saya punya semua gelar di Indonesia, tapi hanya Piala Presiden belum ada. So, semoga Oxford datang jangan terlalu serius. Dan Port FC juga saya mau kalahkan Asnawi. So, ada sebanyak 6 tim yang akan bersaing memperebutkan trofi bergengsi ini. Di antaranya 2 tim dari luar negeri, yaitu Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Mereka akan bersaing dengan Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, dan tim pilihan Liga Indonesia All-Star. Pada tahun ini, Piala Presiden berhasil mencatatkan rekor sebagai turnamen pramusim dengan total hadiah 11,5 miliar rupiah, tertinggi sepanjang sejarah. Pihak kepolisian Polda Jawa Barat menyiapkan langkah-langkah dan juga strategi pengamanan selama jalannya pelaksanaan Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahkan berbagai persiapan juga telah dilakukan dengan instansi terkait, seperti mengantisipasi adanya gangguan terkait jalannya Piala Presiden dengan melakukan upaya preventif. Seusai memimpin apel gelar pasukan, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menegaskan, jika gelaran turnamen pramusim ini juga diamankan dalam rangka operasi Garuda Lodaya 2025. Kita akan melakukan 4 kali pemeriksaan body inspection, ya, body checker di beberapa tempat sampai masuk. Sebelumnya juga kita akan meng-clear up stadion ini supaya tidak ada lagi orang, barang di dalam. Jadi mungkin 1 kali 24 jam sebelumnya kita akan sterilisasi. Proses pengamanan melibatkan tim penjinak bom dari Brimob. Selain itu, petugas lebih memperketat penjagaan di area tiket. Operasi Garuda Lodaya 2025 akan melibatkan sebanyak 2.632 personil. Pasukan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Disub, dan BPBD. Juara Piala Presiden akan memperoleh hadiah sebesar 5,5 miliar. Tim peringkat kedua akan mendapat hadiah sebesar 3 miliar, peringkat ketiga 2 miliar, dan tim peringkat keempat senilai 1 miliar rupiah. Persija resmi jalin kerjasama dengan MRT Jakarta. Ditemui di sela acara, Direktur Utama Persija Muhammad Prapanca menyebutkan kolaborasi ini direncanakan tidak hanya berupa penempatan IP atau intelektual properti Persija di fasilitas infrastruktur MRT, namun juga akan ada spot khusus Persija di area MRT. Tak hanya itu, bentuk kolaborasi lainnya bisa berupa video pesan untuk publik, termasuk pengenalan pemain. Di sisi lain, Persija juga tertarik meluncurkan merchandise kolaborasi dengan MRT Jakarta yang akan dijual di Persija Store serta di stasiun MRT. Kalau yang sekarang pasti menaruh beberapa IP Persija di dalam salah satu fasilitas infrastruktur yang ada di MRT, gitu. Yang mungkin nanti di tembok ini nanti ada spotnya Persija, gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau nanti mungkin dalam bentuk video yang pesan-pesan untuk publik, gitu. Termasuk pengenalan pemain. Termasuk pengenalan pemain, ya, kurang lebih seperti itulah.
Oh iya, pasti itu salah satunya lah, bahwa kita nanti sama kayak Pamjaya nanti bikin merchandise, ada logo Pamjaya sama Persija, nanti kita jual di Persija Store juga, mungkin termasuk di store-store-nya Pamjaya atau MRT lah gitu misalkan. Ya, mudah-mudahan ini kolaborasi ini menjadi tonggak sejarah kita ke depan. Sementara Direktur Utama MRT Jakarta, Tauhiyat, menyebutkan kerjasama ini diharapkan akan menjadi tonggak sejarah dan mempererat hubungan antar pilar di Jakarta. Tauhiyat mengatakan akan mewadahi Persija maupun Jackmania. Tujuan dari penandatanganan ini adalah rangka untuk bisa saling mensukseskan di antara kita bersama. Kami MRT punya fasilitas, Persija punya komunitas. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalau kita saling mensupport untuk saling menguntungkan. Kalau Persija punya Jackmania yang begitu besar, itu akan terdampak menjadi penambahan terhadap ridership di MRT Jakarta. Begitupun kita akan mewadahi semua keinginan dari komunitas dari Persija. Rangkaian acara adalah penandatanganan MOU dan pertukaran cindramata jersey Persija dan maskot MRT Jakarta. Untuk memperkuat lini tengahnya, Persik Kediri mendatangkan pemain asal Portugal, yakni Telmo Castanheira. Mantan pemain timnas Portugal U17 itu sengaja direkrut oleh Persik Kediri guna meningkatkan capaian prestasi pada kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Telmo Castanheira sebelumnya sempat bermain di Liga Malaysia bersama Sabah FC. Sepanjang berkostum Sabah FC, pemain kelahiran Porto itu menjadi salah satu pemain kunci dengan bermain reguler sebanyak 57 pertandingan pada semua ajang, termasuk Liga Super, Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia. I really like the vision that they show about this squad, and I was motivated to come and join the Persib. Jadi dia sebelumnya sudah menerima beberapa tawaran. Pak Tiong sendiri memberikan saran untuk akhirnya memilih Persik Kediri, dan dia juga termotivasi untuk bergabung dengan. Bergabung bersama Persik Kediri menjadi petualangan pertama Telmo Castanheira di sepak bola Indonesia. Dan pada Persik Kediri, Telmo akan bereuni dengan pelatih Ong Kim Si. Keduanya sempat bekerja sama ketika berkostum Sabah FC pada Liga Malaysia. Telmo mengakui sosok pelatih Ong memberikan peran penting dalam memutuskan untuk bergabung bersama Persik Kediri. Telmo juga pernah membela tim nasional Portugal kelompok usia U16 dan U17. Ia mencatat total 13 caps dan 1 gol ketika memperkuat timnas muda Portugal pada 2007-2008. Kompetisi sepak bola usia dini Liga Anak Indonesia Seri Nasional 2025 telah sukses digelar. Turnamen yang sudah berlangsung sejak 1 Juli lalu resmi ditutup oleh Direktur Lembaga Pengelola dan Usaha Keolahragaan LPDUK Kemenpora Inaspro, Ferry Yuniarto Kono, di lapangan sepak bola Pancoran Jakarta pada Jumat sore. Dalam seri nasional kali ini sebanyak 96 SSB terbaik dari 36 regional di seluruh Indonesia bersaing dalam 4 kategori pertandingan mulai dari U8, U10, U11, dan U12. Ferry Kono menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme seluruh tim yang berpartisipasi. Ferry menyebut setelah ini, Liga Anak Indonesia akan berfokus kepada pelajar tingkat sekolah. Ia berharap tidak hanya sepak bola, namun cabang olahraga lainnya juga dapat diselenggarakan. Ya, setelah ini tentu saat ini fokusnya di SSB. Setelah ini kita akan fokus di sekolah pelajar. Bagaimana kita mengundang antar sekolah untuk berkompetisi dengan format yang sama di tahun ini. Mudah-mudahan ini juga bisa didukung nanti oleh pemerintah daerah setempat, karena sekali lagi ini mewakili sekolah. Dan kita harapkan nanti juga selain sepak bola ada voli, ada takraw, dan lain-lain. Penyelenggaraan seri nasional ini mendapat respon positif dari legenda bulu tangkis Indonesia yang juga pemilik SSB Tontowi Ahmad FC. Menurut Tontowi, melalui event ini dapat membantu melahirkan bibit pesepak bola muda nasional. Kebetulan kan dari kecil juga memang bergelutnya di bidang olahraga, jadi kan tau lah gitu. Jadi saya niatnya memang mensupport anak doang, memang mensupport aja gitu. Apalagi di kejuaraan Durafa Liga Anak Indonesia ini menurut saya sangat bergengsi ya, dan penyelenggaranya juga sangat bagus gitu. Jadi acara-acara seperti ini sangat bagus lah buat membibit atlet-atlet muda, anak-anak kita agar bisa bermain dengan senang, dengan happy, dan mudah-mudahan juga didukung dengan orang tuanya gitu. Dari hasil pertandingan final kategori U8, Tontowi Ahmad FC berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SSB Imam Bonjol Padang melalui adu penalti 5-4.
Kemudian pada U10, Al Furqon Musirawa menjadi juara usai menang dari Bimantara FC melalui adu penalti 3-2. Sementara dari U11, Poruni Bandung meraih gelar kampiun setelah menang telak 3-0 dari Jagakarsa, dan pada kelompok usia 12 berhasil dimenangkan oleh Grifo Academy. Suraido International Karate Cup 2025 edisi keempat resmi dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia atau PB4KI, Hadi Cahyanto. Ajang ini diikuti sebanyak 2.326 peserta dan menjadikannya salah satu turnamen karate dengan jumlah peserta terbanyak yang pernah diselenggarakan di tanah air. Suraido International Karate Cup 2025 edisi keempat juga berhasil menarik partisipasi dari 14 negara yakni Jepang, Rusia, Malaysia, India, Cina Taipei, Singapura, Hong Kong, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Maroko, Oman, Selandia Baru, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Serta akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2025 di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Hadi Cahyanto menyebut kejuaraan ini merupakan sebuah momentum baik untuk meningkatkan kualitas atlet karate yang ada di Indonesia. Hadi juga menambahkan Suraido International Karate Cup 2025 edisi keempat sebagai bentuk persiapan tim karate Indonesia menghadapi SEA Games yang akan bergulir bulan Desember mendatang di Thailand. Ini adalah satu momentum yang bagus untuk bisa meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia. Ya. Dan yang dimainkan juga nanti ada kata, ada komite, termasuk bergu maupun perorangan. Ini adalah satu kesempatan yang baik bagi kita untuk mengukur sampai di mana kemampuan kita, sehingga kita bisa jadikan bahan evaluasi untuk peningkatan prestasi kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi SEA Games di Thailand tahun 2025. Dan kami optimis untuk bisa mendapatkan emas yang sebanyak-banyaknya. Karena masing-masing perguruan saat ini juga sedang berupaya untuk melaksanakan pertandingan-pertandingan di beberapa tempat. Ya. Sementara itu, Riki Muhtar selaku Ketua Panitia Suraido International Karate Cup 2025 edisi keempat mengatakan para atlet yang berhasil menjadi juara Best of the Best akan mendapatkan tiket untuk mengikuti kejuaraan World Karate Federation Series A yang akan diselenggarakan 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Yang menarik di sini, juara Best of the Best-nya akan kita kirimkan ke kejuaraan World Karate Federation Series A mendatang tanggal 3 sampai 5 Oktober. Siapapun yang menang, siapapun yang menang Best of the Best kita akan kirimkan ke kejuaraan World Karate Federation. Tentu saja ini sebagai support dukungan kita untuk PB4KI. Karena kenapa? Agenda World Karate Federation ini sangat banyak dan tentu saja perlu dukungan semua pihak untuk bisa mengikuti seluruh agenda dari World Karate Federation. Dan ini ada nilai poinnya. Suraido International Karate Cup 2025 diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi karateka tanah air untuk bersaing di tingkat internasional. Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi resmi melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Diono Vandra. Diono Vandra menikahi Megawati dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, emas 8 gram, dan sejumlah uang tunai. Ya, alhamdulillah senang banget tentunya. Bahagia, luar biasa, nggak bisa dibilang. Luar biasa. Please ya. Kita lagi. Setelah menikah, Megawati mengaku akan tetap fokus untuk bermain voli. Serangan Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina sejak Jumat dini hari menewaskan hampir 40 warga Palestina dan melukai 90 lainnya sejak Jumat dini hari. Sedikitnya 15 warga Palestina tewas ditembak tentara Israel saat menunggu distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Dukungan Israel dan Amerika Serikat di dekat Bundaran Al-Tahlia, Khan Yunis Timur, Gaza Selatan. Salah seorang kerabat korban, Mayal Al-Farah, menuturkan korban ditembak oleh pasukan Israel di bagian lehernya saat berusaha mendapatkan sekantong tepung. Sebelumnya serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 15 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya saat mengungsi di
gedung sekolah di kota Gaza, Gaza Utara. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Sumber dan saksi mata setempat mengatakan pesawat tempur Israel membom sekolah Mustafa Hafez yang menampung warga Palestina yang terlantar di lingkungan Al-Rimal di sisi barat kota Gaza. Sumber menunjukkan sebagian besar korban berasal dari keluarga yang sama. Pasukan Israel menewaskan lebih dari 100 warga Palestina di Gaza. 51 diantaranya sedang menunggu bantuan dalam 24 jam terakhir. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 57.130 jiwa dan 135.173 lainnya luka-luka. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan militer Israel telah membunuh 613 warga Palestina dan melukai 4.537 lainnya saat mereka mencari bantuan di Gaza sejak akhir Mei. Serangan udara Israel menghantam satu mobil di Jalan Raya Khaldeh, selatan Beirut, Lebanon, menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Militer Israel mengatakan di media sosial X bahwa mereka menargetkan seorang teroris yang bertanggung jawab atas penyelundupan senjata dan melancarkan serangan teror terhadap warga sipil Israel serta pasukan pertahanan Israel IDF atas nama pasukan Quds Iran. 2 sumber menyebut pejabat Lebanon sedang menyusun tanggapan atas tuntutan Amerika Serikat agar kelompok pejuang Lebanon Hizbullah menyerahkan senjatanya di seluruh negeri pada November sebagai imbalan atas penghentian operasi militer Israel. Langit ibu kota Ukraina Kiev menyala saat sistem pertahanan udara Ukraina menangkis serangan pesawat nirawak Rusia sepanjang malam. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Ukraina mengalami peringatan serangan udara yang berbunyi lebih dari 8 jam semalam saat Rusia melancarkan 539 pesawat nirawak dan 11 rudal dalam beberapa gelombang serangan yang menargetkan wilayah Ukraina pada Jumat dini hari. Dalam unggahan di Telegram, Angkatan Udara Ukraina mengatakan target utama serangan Rusia adalah ibu kota Ukraina. Serangan udara yang dilancarkan Rusia menghantam ibu kota Ukraina Kiev, melukai sedikitnya 23 orang, merusak infrastruktur kereta api, dan membakar gedung-gedung serta mobil-mobil di seluruh ibu kota. Serangan drone Rusia merusak 6 dari 10 distrik di Kiev di kedua sisi sungai Dnipro yang membelah kota. Rusia mengumumkan serangannya berhasil menghantam fasilitas industri militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia telah menguasai pemukiman Razino di Donetsk dan Meloyove di Kharkov selama 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat dan menembak jatuh bom pintar dan lebih dari 100 kendaraan udara nirawak Ukraina. Pesawat nirawak laut Ukraina di Laut Hitam hancur. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa unit Angkatan Udara, rudal, dan artileri Ukraina menyerang konsentrasi personel persenjataan dan peralatan militer Rusia selama 24 jam terakhir. Kebakaran hutan di Provinsi Izmir, Turki menyebar ke daerah pemukiman menewaskan sedikitnya 2 orang. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api dengan helikopter dan pesawat yang menjatuhkan air di atas daerah pegunungan di Izmir. Sementara pihak berwenang menutup beberapa jalan menuju kota Resor Aegean, Izmir. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya menyatakan kebakaran hutan di wilayah barat Turki telah merusak sekitar 200 rumah dan sekitar 50.000 orang diungsikan. Sementara itu lebih dari 130 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api akibat kembang api yang melalap 4 rumah di kawasan Pacoima, Los Angeles, Amerika Serikat. Insiden ini mengakibatkan seorang wanita kritis. Departemen Pemadam Kebakaran menyatakan kebakaran itu sebagai darurat besar.
Rekaman gambar amatir saksi mata menunjukkan banjir besar yang melanda Longnam, Provinsi Gansu, Cina, menyapu mobil. Banjir menerjang setelah hujan lebat mengguyur wilayah Gansu. Musim hujan di Asia Timur telah menyebabkan banjir parah dan meninggalkan jejak kerusakan. Peringatan merah dikeluarkan di Provinsi Barat Daya Sichuan Barat, Laut Gansu, hingga ke Provinsi Timur, Laut Liaoning.